Tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Namulah Yesus dihasang aponi, mangalap nadiai Tuhan sonangani. Tundal homana dipudiki, Yesus maha posaki diharoroani, Yesus maha posaki. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku.
dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Oh, kendatiku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Oh, namunlah Yesus dihasang aponi mangalap na diai Tuhan sonangani hutundal homana dipudiki Yesus maha posaki diharoroani. Yesus maha posaki diharoroani. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Oh, kendatiku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu,
dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Namulah Yesus dihasang aponi mangalap na diai Tuhan sonangani hutundal homana dipudiki Yesus maha posaki diharoroani Yesus maha posaki diharoronai. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Namulah
Aku datanglah Tuhan padamu dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Oh, kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Oh, namunlah Yesus dihasang aponi mangalap na diai Tuhan sonangani hutundal homana dibudiki Yesus maha posaki diha roroani Yesus maha posaki diha roronai. Suara
Yesus Maha Sakit diharoronai. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Namunlah Yesus Selamat pagi, Shalom. Majelis Gereja Torah Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Derandan, Sarjana Teologi. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah atas kita sekalian. Tuhan dimuliakan atas segala kemurahan-Nya yang telah kita alami sepekan telah berlalu. Ia mencurahkan berkat-Nya dalam berbagai bentuk kepada kita umat-Nya. Sebagai orang beriman, patutlah kita bersyukur atas semuanya itu. Karena itu marilah dengan hati yang tulus dan penuh sukacita kita menyembah Dia dalam tuntunan tema Imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena itu sidang jemaat, saya ajak berdiri dan bersama muliakan Tuhan kita masuk rumah-Nya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ubahkanlah dirimu, arahkan hati
hatimu kepada Kristus, penyembah Kristus Tuhan. Ibu Bapa, Saudara kekasih Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kepada kamu dari semua orang kudus, kiranya kasih dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Ibu Bapak, Saudara kekasih Tuhan, kita tentu menyadari bahwa kita sering mendukakan hati Tuhan, dan pada kesempatan ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyatakan pengakuan dosa kita di hadapannya dan mendengarkan akan berita anugerah daripadanya. Ya Bapa di surga, sering kali dalam hidup ini kami merasa telah hidup dalam iman yang benar kepadamu. Namun acap kali kami meragukan penyertaan-Mu ketika diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup yang silih berganti terjadi dalam hidup ini. Selain itu, buah iman kami belum nampak melalui tindakan dan tutur kata yang berkenan bagi Tuhan. Sikap dendam, iri hati, sombong, dengki, sinis, dan sikap hidup lainnya yang tidak berkenan bagimu masih terpelihara dalam hidup kami. Karena itu kami mohon, ampunilah dan baharuilah hidup kami ya Tuhan. dan karena itu ketika saudara sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Suara Yesus ku dengar, hai Maria benar. Ku angkat dari bahumu bebanmu yang berat. Telah aku datang yang lelah, penuh kedukaan, dan ku dapati padanya yang tak perhentian. Suara Yesus ku dengar, kemari minumlah. Telah sedia air hayat, hai minum
hidup air kudus dan hati serta nyawaku sambung segar Dan karena itu mari kita bersama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Injil Markus pasal 5 ayat 34 demikian. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur dengan dituntun dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 33 secara responsorial. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 33. Ratapan 3 ayat 22 sampai 33 firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. besar setiamu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Adalah baik menanti dengan diam. Pertolongan Tuhan Adalah baik bagi seorang pria memikul. pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau Tuhan membebaskan, Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya. Tuhan mengecilkan Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi. menurut kebesaran kasih setianya, Karena tidak dengan rela hati ia menindas. dan risaukan anak-anak manusia. Amin. Lakomanna puang kuni sande. Mengusul di pintu
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang akan dibaca oleh lektor 1 2 Samuel pasal 1 ayat 1 dan dilanjutkan pada ayat 17 sampai ayatnya yang ke-27. Kemudian bacaan untuk lektor 2 dari 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai 15. Dan kemudian bacaan yang ketiga dari Injil Markus pasalnya yang ke-20, pasalnya yang kelima ayat 21 sampai 43 yang juga merupakan bahan utama kita pada hari ini. Ya, kita persiapkan 3 perikop ini sebelum kita berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Kalau kita sudah siapkan, mari kita dengan segala kerendahan hati kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk kemudian kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berhimpun di rumah-Mu yang kudus ini, Tuhan. Setelah Tuhan menyertai kami dalam pekan yang lalu bahkan semalam lamanya. Sehingga ada waktu dan ruang di mana kami boleh berkumpul bersama-sama. Menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami menyembah Engkau. Dan saatnya bagi kami dalam persekutuan ibadah ini. Kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kami percaya bahwa Roh Kudus akan tetap hadir menguasai hati, pikiran, dan hidup kami. Sehingga apa yang kami dengarkan dari firman-Mu tidak lewat begitu saja, bagaikan angin tanpa meninggalkan bekas. Melainkan tetap tinggal dalam hidup kami dan menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Karena Roh Kudus juga lah yang memateraikannya. Berfirmanlah kepada kami Allah Kudus, sebab setiap kami yang hadir telah sedia untuk membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari 2 Samuel pasal 1 ayat 1 dilanjutkan pada ayat 17 sampai dengan 27. Firman Tuhan, Daud menerima kabar kematian Saul. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklak. Ayat 17. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak dilurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran.
Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita selanjutnya dari 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai 15. 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai 15. Firman Tuhan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang dan orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang telah karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Jemaat berdiri. Haleluya. Kita lanjutkan pada pembacaan kita yang ketiga. Jadi Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-43. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup."
Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepada rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak membolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian pembacaan kita. Berbahagialah kita semua yang tetap dengan setia mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu tetap kita pelihara, kita jaga dalam sepanjang sejarah hidup kita. Kurre sumanga puang. Tukadami
Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan shalom. Ya, puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa atas perkenannya sehingga di hari Minggu pada jam ibadah ini kita boleh dikumpulkan kembali dalam gedung gereja ini untuk menyembah Dia dengan satu pokok penekanan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya banyak orang yang mencari tahu apa sih sebenarnya definisi dari iman itu. Ya, bagi kita sebagai orang Kristen, ya tidak usah terlalu sibuk untuk mencari definisi yang tepat. Ya, karena dalam Alkitab kita ya sudah ada definisi tentang iman itu. Ya, coba kita perhatikan di Ibrani pasal 11. Ya, Ibrani pasal 11 di situ dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, saya kira bukan hanya kita. Ya, Musa pun tidak pernah melihat bagaimana Tuhan menciptakan langit, bumi, laut serta sekalian isinya. Ya, tetapi mengapa? Ya, lalu kemudian ia berkesimpulan ya bahwa iman itulah yang menjadi dasar ya kehidupan, sehingga baik Musa, orang Israel, ya bahkan kita sampai sekarang ini kemudian kita hidup dengan iman seperti itu. Ya, apalagi dalam Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, cukup lengkap informasi ya tentang bagaimana terjadinya segala sesuatu atau asal mula terjadinya segala sesuatu. Ya, dan kita imani informasi tersebut. Ya, dan itulah yang membuat kita hidup sampai sekarang ini. Kalau bukan iman, tidak akan mungkin Bapak Ibu Saudara akan datang di sini. Kalau bukan karena iman, tidak akan mungkin kita akan bersama-sama sepakat untuk kemudian menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan dalam ibadah ini. Ya, paling tidak ya kita duduk manis-manis saja. Ya, mungkin ya kita hanya memperhatikan ya HP kita. Ya, dan HP kita itu menjadi menjadi tantangan yang luar biasa saat sekarang ini. Ya, dan saya kira semua peserta ibadah saat ini ya tetap fokus dengan itu. Kok nanti setelah keluar baru kita fokus dengan ya informasi-informasi yang kita dapatkan dalam HP kita. Ya, kita fokus ya dengan informasi yang kita dapatkan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Ya, bahwa iman kitalah yang membawa kita ke sini. Iman kitalah yang sampai sekarang ini, baik generasi muda kita maupun kita sebagai ya orang tua, ayah dan ibu, ya tetap hidup dalam satu perhimpunan sebagai umat Allah, tidak lain karena iman. Ya, bagi yang tidak mendasarkan hidupnya pada iman, ya mereka pasti akan mengatakan, ya apa artinya saya menjadi percaya kepada Kristus
Bukankah kesenangan, ya kesejahteraan, penderitaan, ya harus saya hindari. Ya, dan dalam kekristenan, ya penderitaan justru semakin banyak saya alami. Ya, tetapi sekalipun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi hal itu tidak menghalangi kita untuk kemudian tetap tinggal dalam persekutuan dengan Kristus. Sehingga Kristus pun tetap tinggal dalam kita. Mengapa demikian? Ya, karena iman kita mengatakan bahwa tidak ada jalan lain yang harus kita tempuh untuk menuju kepada keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan iman seperti inilah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya sesungguhnya yang menjadi ya bagian hidup dari Raja Daud. Ya, coba bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita sejak dari remaja sampai ya kepada usia dewasa, lalu kemudian orang membenci atau iri terhadap kita. Kira-kira ada enggak di antara kita yang senang dengan itu? Kalau sejak dari dulu ya orang membenci kita karena kita melakukan kebaikan, bukan karena kita melakukan ketidakbaikan. Kira-kira senang enggak kita? Ya, dan saya kira sebagai manusia ya pasti kita tidak tahan untuk semua itu. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mengenakan iman itu. Ya, supaya apa? Supaya dengan iman itu menumbuhkan semangat. Ya, untuk kemudian menjalani hidup ini apapun resiko yang harus kita tanggung. Karena iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya bahwa mengapa Raja Daud ya tetap bertahan ya dalam hidupnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, karena imannya itu. Imannya kepada Tuhan itu tidak melunturkan sikap Saul yang begitu mengerikan, yang selalu mengancam hidupnya. Ya, sejak dari usia remaja ya sampai ketika ia sudah ya mulai dewasa. Ya, dan itu nyata dalam ya pembacaan kita tadi di Samuel. Ya, bagaimana sikap Daud sebagai seorang yang beriman. Ya, ketika ia mendengarkan bahwa Saul bersama dengan sahabatnya Yonatan itu sudah menjadi korban peperangan. Ia tidak pernah merasa senang, tetapi justru sebaliknya berduka cita. Ya, karena apa? Karena orang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang telah dipakai oleh Tuhan secara ajaib, baik Raja Daud, Raja Saul, ya maupun anaknya yaitu Yonatan. Ya, Daud itu tidak pernah bersukacita atas penderitaan, atas kesusahan orang. Tetapi justru sebaliknya, ia sedih bahwa orang yang sudah dipakai oleh Tuhan yang begitu luar biasa, lalu kemudian pada akhirnya hidupnya berakhir. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya seandainya Raja Daud ini tidak punya iman, ya pastilah akan terus bersarang dalam hidupnya itu kebencian dan kedengkian. Ya, bisa-bisa dia katakan, ya seandainya kita orang Toraja pasti pisik rokoya, indah suatu mukabiri ina. Ya, kau sudah menuai dari apa yang. Tapi ya sedikit pun Raja Daud tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Dan tidak pernah Raja Daud memberikan kesempatan kepada kebencian, kedengkian, iri hati untuk menguasainya. Karena apa? Karena ia paham, ia tahu bahwa kalau itu ia berikan kesempatan, maka itu akan digunakan oleh iblis untuk menggerogoti imannya. Dan karena itu sedikit pun ya tidak ada waktu untuk dia berikan. Ya, demikian pun juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, kalaupun ada seseorang yang menyakitkan hati kita, jangan lalu kemudian ya kita memberikan respon yang negatif terhadap semua itu. Karena apa? Karena
iblis akan menggunakan kesempatan itu untuk kemudian kita mungkin lebih berbuat jahat dari orang yang telah menjahati kita. Dan karena itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, kepada kita semua, bahwa kalau kita marah kepada seseorang pagi hari, jangan sampai ke matahari terbenam. Apalagi kalau sudah sampai pagi lagi. Karena kalau di malam hari sudah, iblis itu akan menggerogoti iman kita lalu kemudian merancangkan hal yang jahat bagi orang lain. Kalau sudah seperti itu berarti kita sudah harus mempertanyakan iman kita. Apakah saya ini betul adalah orang beriman atau sudah bukan? Nah, iman seperti ini pun juga Bapak Ibu Saudara-saudara telah dinyatakan oleh Nabi Yeremia. Ketika ia menulis kitab Ratapan. Jadi kitab Ratapan itu ditulis oleh Nabi Yeremia. Ketika ia menyaksikan Yerusalem itu menjadi reruntuhan, lalu kemudian umat Tuhan itu diangkut ke daerah pembuangan. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau daerah kita, kemudian saudara-saudara kita lalu kemudian dibuang, ditawan, kira-kira bagaimana perasaan kita? Jelas perasaan sedih. Dan itulah yang dialami, yang disaksikan oleh Nabi Yeremia. Dan karena itu mengapa ia menulis kitab Ratapan itu? Sebagai respon dia terhadap apa yang dialami oleh Yerusalem pada waktu itu. Ia duduk, ia meratap, ia menangis. Tetapi ratapan dan tangisan itu sekali lagi tidak menguasai Nabi Yeremia. Tidak menguasai. Tetapi dalam ratapannya dan tangisannya, pada akhirnya ia mengatakan bahwa pasti pertolongan Tuhan akan terjadi buat umat Tuhan. Tinggal menunggu waktunya. Saya percaya bahwa kita pun juga, semua yang hadir ini, sesulit apapun yang kita hadapi, kita yakin dan percaya bahwa melalui iman kita, pertolongan Tuhan itu pasti akan datang. Pasti akan datang. Kita tinggal menunggu waktu untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan kemudian selanjutnya, iman seperti yang sudah dinyatakan oleh Daud, oleh Nabi Yeremia. Dan iman seperti itu pun juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang dinyatakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Korintus pada awal berdirinya jemaat yang ada di sana. Mereka kan punya keyakinan sebelumnya sama dengan orang Toraja dan pada umumnya kita di Indonesia. Suku-suku yang ada di Indonesia yang sekarang ini yang mayoritas katakanlah beriman kepada Yesus itu sebelumnya kan ada agama suku mereka dan kental dengan itu. Tetapi lalu kemudian Injil masuk, lalu kemudian mereka menerima, dan ketika menerima Injil, apakah lalu kemudian tidak ada tantangan dari saudara-saudaranya yang lain? Tidak, banyak tantangan. Bahkan mereka dicerca, bahkan segala sesuatu kejadian yang terjadi di dalam masyarakat. Misalkan kalau panen tidak jadi, lalu kemudian orang Kristen menjadi sasaran dengan mengatakan, oh ini penyebabnya orang Kristen. Nah, demikian pun juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Korintus. Bahwa ketika mereka beriman, menaruh pengharapan kepada Kristus, tantangan dari luar dan tantangan dari dalam tubuh gereja itu sendiri, bukan mengecil. Tetapi justru sebaliknya. Tetapi apa yang terjadi? Apakah jemaat di Korintus surut imannya? Tidak. Dan itulah yang diakui oleh Rasul Paulus. Bahwa sekalipun jemaat di Korintus itu mengalami begitu banyak penindasan, penderitaan. Bahkan mereka dalam kekurangan harta benda, dalam kemiskinan mereka.
penderitaan, kemiskinan mereka secara materi tidak menjadi penghalang buat mereka untuk kemudian memberikan bantuan atau berpartisipasi untuk kepentingan umat Tuhan, orang percaya yang hidup dalam kemelaratan yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Luar biasa. Ya, dan saya yakin dan percaya iman seperti ini pun juga ya menjadi bagian hidup kita. Ya, sekalipun mungkin dari segi materi, ya menurut pandangan orang ya kita tidak punya. Ya, tetapi seperti pengakuan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa kamu memang tidak punya apa-apa, kamu miskin, tetapi kamu ya kaya dalam pengharapan. Ya, kamu kaya dalam pekerjaan Tuhan. Ya, jadi kalau misalkan dalam jemaat Tuhan, ya banyak permintaan kami dari majelis gereja untuk mendukung pelayanan, nanti mau dikami sumarro. Toh? Pira-pira bang mau jauh lupa lah nih. Ana den sang sabu, kok sang sabu den 500. Tuhan akan mengerti. Tapi nanti duka nanti kuah kuma den desia nanti kuah ayah bang mau 500 rupiah. Tanggal mengerti raka puang. Oh, susi miki Ananias sola sapirat pakena puang to kesisto. Ya, jangan kita pernah mengeluh ya karena pelayanan. Kuana tak duka jong palata ko na buat nora kaya nala di paro ko ketai. Ya mukuku aku semua Tuhan itu mengerti keadaan kita. Dan Tuhan akan mengatakan bahwa pada kesempatan berikut pun juga pastilah engkau akan melibatkan diri. Ya, dan hal itu boleh terjadi kita alami Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kalau kita sekali lagi memiliki iman. Demikian juga dengan Yairus. Ya, Yairus itu adalah seorang kepala rumah ibadat, orang Yahudi. Ya, jarang-jarang orang Yahudi ya mengharapkan ya kesembuhan dari Tuhan Yesus. Jarang-jarang. Ya. Hanya Nikodemus dengan ya apa namanya ini? Yairus. Ya, mengapa ia menaruh harap? Karena ia punya iman. Ia tahu bahwa hanya Yesus yang bisa memberikan solusi terhadap anaknya yang sedang sakit. Ya, dan karena itu ia datang tersungkur. Ya, ia datang tersungkur. Ia menyembah kepada Yesus, memohon pertolongannya karena ia tahu bahwa hanya Yesus yang bisa memberikan solusi. Demikian juga dengan seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Ya, ini ibu-ibu ini. Kalau menurut ibu-ibu, kalau orang pendarahan 12 tahun kira-kira masih bisa hidup enggak? Ya, jangankan 12 tahun. 1 hari saja pendarahan terus-menerus. Oh, tak mi harapan toh. Kita salah mbak ko ibu-ibu. Ya, sahabat ibu-ibu itu tanda itu sahabat kami muan ya ko. Ya. Atau di duka kamu yang hadapi itu pendarahan seperti itu. Iya. Ini luar biasa sekali. Dan selama kurun waktu 12 tahun itu, seorang perempuan yang ya berpenyakit pendarahan itu pasti terus berupaya untuk kemudian mencari kesembuhan. Dan tidak ada hasilnya. Hanya satu harapan. Yesus. Ya. Yesuslah satu-satunya yang menjadi harapannya. Mengapa dia berharap begitu? Karena ia punya iman. Apa no makada? Ya, sekalipun orang menghalangi dia. Ya, karena orang banyak pada waktu itu mengenal dia kan manusia najis, apalagi kalau di kalangan orang Yahudi, ya wanita-wanita seperti itu sudah dianggap najis. Orang yang najis itu tidak boleh bergaul dengan masyarakat umum. Ya, karena apa? Ya, tempat duduk di mana ia duduk, dan kalau orang lain duduk di situ, orang lain pun jadinya najis. Ya, apalagi kalau bersentuhan langsung najis. Ya, jadi ya tidak ada orang yang mau bergaul dengan dia. Nah, dalam keadaan seperti itu, ia tahu bahwa hanya Yesus yang bisa memberikan jalan keluar. Tidak usah dengan perkataan, tidak usah dengan menumpangkan tangan terhadap dirinya.
Cukup dia menyentuh jubahnya saja. Ia katakan, pasti saya sembuh. Ya, dan keyakinan iman seperti itulah yang membawa dia untuk kemudian ia menjumpai Yesus. Ya, bahwa ya Yesus pastilah mengerti tentang keadaannya. Ya, sehingga apa yang Tuhan Yesus katakan kepadanya? Hai anakku, ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, iman seperti itulah adalah iman yang menyelamatkan, dan iman seperti itulah yang menjadi iman Bapak Ibu, Saudara dan saya. Dan iman kita ini bukan iman yang sia-sia, bukan iman yang membinasakan, tetapi iman yang menyelamatkan. Ya, dan karena iman itu pula lah, ya sehingga ya Bapak Nehemia bersama dengan Ibu Martini, ya, lalu kemudian membawa anak kekasih Brili untuk kemudian akan menerima pelayanan baptisan kudus, ya, dalam ibadah pada jam ini. Ya, kalau bukan ya iman kepada Yesus Kristus itu, ya tidak akan mungkin ya Bapak Nehemia dengan Ibu ya Martini untuk kemudian membawa anaknya dalam persekutuan ini, dalam ibadah ini untuk ya menerima pelayanan baptisan kudus. Mengapa? Ya karena anak kekasih kita Brili juga adalah anak Allah dan juga adalah ahli waris kerajaan Allah, dan bahwa Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk orang dewasa tetapi juga adalah untuk anak-anak. Ya, sehingga anak kita ya wajib sifatnya untuk kita bawa kepada Yesus untuk menerima pelayanan baptisan kudus. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari di tempat kita masing-masing, dalam keadaan duduk dan dalam keadaan hening, bertanya pada diri sendiri, apakah iman saya kepada Yesus Kristus telah menyelamatkan saya? Jawabannya ada pada masing-masing kita. Renungkan itu bukan hanya di sini, ya, tetapi ketika kita keluar, iman itu bisa berdampak bagi orang lain. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga berdampak bagi orang lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, ya mari kita kembali berkomunikasi dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dan bersama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan saya jemput kita Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bangkit berdiri, dan bersama-sama dengan segenap orang percaya pada segala zaman dan tempat, mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan Berdaya, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan dituntun oleh firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dan disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pada hari ini pundi 4 untuk membantu panitia pembangunan Menara Gereja Toraja Jemaat Pong Samelung Klasis Lamasi. Mohon dukungan sidang jemaat. Dan mengiringi persembahan syukur kita memuji Tuhan, aku melangkah ke rumah Tuhan. Melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadamu. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahan-Ku. Ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu
Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Persembah pujian daripada suara Ebenezer, disilakan.
Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam akta khusus, yaitu pelayanan baptisan kudus kepada anak kekasih Brili Sepanya Jonarva Samane yang akan menerima pelayanan baptisan kudus pada jam ini. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakan dalam dosa sehingga kita tidak dilahirkan, sehingga jika kita dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptis mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Ya, buat saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, silakan untuk berdiri. Yaitu kepada Bapak Nehemia Samene dan Ibu Martini Yunita Gila Saduk. Saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis? Apakah engkau yakin? Ya, kami yakin. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, kami mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji?
Ya, kami berjanji. Terima kasih. Prilly Sefanya Janorpa Samene. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Pentas kreasi peserta Jambore 2 Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Beringkenaya, disilakan.
Pergi sekolah minggu guys. Astaga Pito, bukannya berdoa, bangun tidur, bersihkan tempat tidur, pergi ke gereja studi tuh, main game terus main game, pergi ke gereja cepat-cepat mandi. Iya mak, iya bentar. Nah, ini lagi Renata, harusnya itu kau kasih contoh adekmu, kau juga masih main HP kau di situ, pergi mandi, pergi coba main di sana. Bah, tunggu dulu mak, masih mengedit kak, sedikit lagi. Aduh Arna, dari tadi kau foto-foto, selfie terus. Itu kau mandi di sana, kau sama Mi. Cepat. Ya Jima, tunggu dulu satu kali lagi aku scroll TikTokku. Guys, saya bikin dance viral yuk. Salah, putar ke kiri sedikit. Kanan kok. Ya Allah, 3 kali. Pergi sama sekolah minggu. Oke. Oh no. Anak-anak, kalian tidak bisa melihat Tuhan kan dengan mata kepala kalian sendiri. Tapi tahu tidak, Tuhan bisa melihat semua yang kita lakukan dimanapun kita berada. Waduh, ada uang. Ambillah. Mumpung ada lihat. Tuhan juga melihat saat kita sedih dan menangis. Tuhan juga tahu isi hati dan pikiran kita. Mau ikut jambore guys ya? Iya pasti, mau ikut seleksi pasti lulus kak. Pedemu. Nasrani karena pintar kak saya, banyak juga tahu tentang kitab, kak Pendeta juga bapak aku. Kau yakin Bi mau ikut jambore? Iyalah, sudah kupastikan itu pasti lolos kak. Ini bisa-bisamu yakin kau begitu? Iyalah, karena mama aku selalu menyimpang di gereja, apalagi kalau sekolah minggu. Wow, kau ya Ciro ikutku juga? Iyalah, kan mamaku guru sekolah minggu pasti tak kasih lolos kak. Tuhan juga lihat kita dalam berteman. Apa yang kita lakukan, apa yang sering kita perbuat ketika kita menghina teman kita, mengejek teman kita, ataupun mengasihi teman kita. Tuhan juga melihat ketika kita berdoa kepadanya, ketika kita membaca firman Tuhan, dan ketika kita bernyanyi. Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan juga melihat ketika kita tidak taat dan tidak dengar-dengaran sama orang tua. Gerangan dulu lihat ada ini, mau kejemuran, cepat hujan. Ada deh, saya terus, ada di dada. Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Gondrong.
cek 1 2 ya. Ya, demikianlah pentas kreasi kami dari Sekolah Minggu Jemaat Biringkanaya, kontingen Sekolah Minggu Jemaat Biringkanaya pada Jambore 2 SMGT Klasis Makassar Timur yang diadakan pada tanggal 16 sampai 18 Juni di Bukit Toka Tenarata, Moncong Loe. Dan pada saat itu, puji Tuhan, Sekolah Minggu Jemaat Biringkanaya mendapatkan juara 1 untuk pentas kreasi. Iya, mungkin tadi adik-adik masih sedikit agak malu untuk pentas kreasinya ini karena banyak sekali Bapak Ibu, apalagi ada orang tuanya yang menonton. Kemarin orang tuanya tidak ada yang datang, jadi mereka lebih semangat. Dan juga puji Tuhan, kami mendapatkan juara 2 defile untuk pada saat di Jambore 2 SMGT Klasis Makassar Timur. Dan itu semua tak luput dari bantuan pimpinan majelis gereja dan juga pengurus OIG yang menemani kami. Dan juga puji Tuhan kami mendapatkan predikat Duta Persahabatan untuk adik Arnat, namun adik Arnat saat ini tidak hadir. Dan juga peserta paling ekspresif adik Vito, boleh angkat tangannya Vito? Ya, ini adik Vito yang mendapatkan peserta paling ekspresif. Dan pada saat ini kami akan memberikan penghargaan kepada adik-adik yang telah mendapatkan juara dan juga mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan kami. Kami mengundang dengan kasih Bapak Pendeta untuk memberikan plakat kepada adik-adik. Ya, boleh geser ke kiri Kakak Enos, geser ke kiri lagi. Iya, Alvar geser ke kiri Alvar. Iya, yang pertama ini adik kami atas nama Alvaro dari TKG NTI Anak Besar, kelas besar. Jambore 2 SMGT Klasis Makassar Timur ini hanya diperuntukkan bagi kelas besar dan kelas remaja. Jadi 10 orang adik-adik yang ada di depan ini adalah perwakilan yang telah lulus seleksi pada anak kelas besar dan kelas remaja. Iya, yang kedua Ichiro Rogang Ito. Jadi Ichiro ini juga kelas besar TKG NTI, tempat kebaktian NTI. Ya, boleh pelan-pelan Kakak Cinta. Ya, yang ketiga ini Fendi, kelas remaja dari UKIP 2, tempat kebaktian UKIP 2. Lalu yang keempat Pito, juga kelas besar tempat kebaktian NTI. Ya, yang kelima ini Renata, juga dari tempat kebaktian NTI. Yang keenam ini ada Geisha, juga lagi-lagi dari NTI. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat adik-adik dominan NTI karena yang ikut seleksi lebih banyak NTI. Jadi jika Bapak Ibu adik-adik anak-anaknya mau diikutkan setiap lomba kegiatan, mohon diikutkan datang latihan ataupun ikut seleksi. Ya, ini juga Abigail dari NTI dan Anugrah dari Bontoramba. Peserta Bontoramba hanya 2 yang ikut seleksi, jadi Anugrah yang lolos seleksi saat itu. Ya, boleh juga plakatnya kami mengundang Ketua Sekolah Minggu Jemaat Biringkanaya untuk memberikan piala kepada Bapak Pendeta. Ya, dari 2 lomba yang diadakan pada saat kegiatan tersebut, puji Tuhan kita mendapatkan juara 1 dan juara 2. Namun di sana tidak ada juara umum, hanya juara per kategori saja. Ya, kalau ada juara umum mungkin Sekolah Minggu Jemaat Biringkanaya akan mendapatkan juara umum. Ya, ini piala dari Sekolah Minggu Jemaat Biringkanaya Pak Pendeta, mohon diterima. Ya, boleh foto bersama dulu Kakak Sekolah Minggu, Kakak Enos, ya sama Pak Pendeta. Kakak Ragil boleh bantu foto? Iya, kapan lagi adik-adik kita akan merasakan tampil di depan umum, apalagi ada bapak ibunya, suatu semangat, sukacita untuk adik-adik untuk ikut lomba ke depannya lagi. Ya, boleh Kakak? Iya, saya juga.
Ya, terima kasih kesediaannya Bapak Pendeta, silakan kembali. Dan juga adik-adik silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jangan lupa tikarnya tadi mana? Oh iya, silakan kembali ke belakang. Iya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh yang telah mendukung Bapak Ibu dan saudara-saudari yang telah mendukung kami dalam mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Satu pesan kami sekolah minggu bahwa kiranya Bapak Ibu tidak 5L, letih, lesu, loyo, lemah, lunglai untuk setiap pencarian dana sekolah minggu. Karena sekolah minggu kita tahu tidak menghasilkan jika tanpa bantuan dari orang tuanya. Terima kasih kami ucapkan sekolah minggu luar biasa. Ulangi, SMGT luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, atas nama Majelis Gereja dan seluruh warga jemaat Biring Kanaya menyampaikan terima kasih kepada pengurus dan juga pendamping dan guru-guru sekolah minggu yang telah mengarahkan ya anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti kegiatan jambore yang dilaksanakan pada beberapa saat yang lalu. Ya, luar biasa ya dukungan dari segenap warga jemaat untuk kegiatan ini, dan apresiasi dari anak-anak kita ialah bahwa mereka ya menampilkan yang terbaik ya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya kira begitu, bukan untuk kemuliaan jemaat Biring Kanaya tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya kira kita semua akan terus berapresiasi untuk setiap kegiatan-kegiatan sekolah minggu, sebab mereka adalah masa depan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Mereka adalah masa depan gereja yang harus terus bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Ya, terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus tetap memberkati. Dan untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita kembali bersama-sama tunduk kepala dan kemudian kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Bahwa Tuhan tetap memberikan kami waktu untuk mempersembahkan pujian dan syukur kami. Baik itu yang kami nyatakan bersama-sama maupun yang dinyatakan melalui paduan suara dan juga puji-pujian dari anak-anak kami sekolah minggu. Dan juga persembahan hidup kami dan persembahan harta benda yang kami nyatakan baik itu melalui kotak persembahan, pundi persembahan, dan juga melalui amplop-amplop persembahan. Dan kami yakin semua Tuhan mau pakai bagi kemuliaan-Mu. Ya Bapa, kami di surga, kami juga bersyukur bahwa Tuhan tetap memperdengarkan kebenaran firman-Mu bagi kami. Sehingga sampai saat ini kami tetap terpaut kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan karena itu iman kami hanya tertuju kepada Tuhan kami Yesus Kristus, karena kami percaya bahwa hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Dan terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Dan juga kami bersyukur bahwa anak kekasih kami Brili dalam ibadah ini telah menerima pelayanan pembaptisan kudus dari majelis gereja. Dan kami percaya anak kekasih kami Brili, Tuhan tetap berkati dalam pertumbuhannya, sehingga Brili tetap bertumbuh dalam belayan kasih sayang Tuhan, dan ia menjadi milik Tuhan. Karena hikmat yang bersumber daripada-Mu, Engkau tetap nyatakan kepada Bapak Nehemia bersama dengan Ibu Martini untuk mendampingi anak kekasih Brili dalam pertumbuhan, baik secara fisik maupun secara rohani. Dan kedua pertumbuhan itu akan seiring bersama menjadi bagian hidup dari anak kekasih Brili. Ya Bapa kami di surga, demikian kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam pekan yang lalu. Bahkan sampai pada hari ini, pada hari Minggu ini, seperti yang Tuhan nyatakan kepada Beni Tumbo Penggalo, Ara Sambiri, dan juga Kesia Yunita Sarikusuma, dan juga saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam pekan ini. Kami yakin sukacita yang bersumber daripada tetap menjadi bagian hidup mereka.
untuk menata kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan ke depan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka, baik dalam pekan yang lalu, hari ini, bahkan dalam pekan ini. Sehingga rumah tangga saudara-saudara kami tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup. Juga kami bersyukur bersama-sama Tuhan atas berkat Tuhan yang Kau tetap nyatakan kepada saudara-saudara kami yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi, yang sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai macam kesuksesan lain yang Tuhan nyatakan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Dan juga kami bersyukur bahwa setiap kami anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini, Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk menyatakan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Ya Bapa kami di surga, pada kesempatan ini pula perkenankan kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, seperti yang dialami oleh Anugerah, cucu dari Ibu Kristina Pakan pasca operasi di Batam, yang dialami oleh Nyonya Yeni Armon, yang dialami oleh Arela, Marcela, dan Christine Alexander, anak dari Bapak Soratan, Ibu Ludi Lenang, kakak dari Ibu Katrin Lenang, yang dirujuk dari Jayapura di Rumah Sakit Wahidin. Itulah anak-anak-Mu ya Tuhan yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami percaya Tuhan Yesus tetap datang untuk menjamah mereka, melawat mereka, memberkati keluarga, memberkati dokter dan para perawat, memberkati obat-obatan, makanan, air minum yang dinyatakan kepada mereka, sehingga semua menjadi alat kepulihan buat anak-anak-Mu. Demikian juga untuk orang-orang tua kami, om tante kami, kakek nenek kami, orang-orang yang kami kasihi, cucu cicit kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir melawat mereka masing-masing. Demikian juga untuk orang-orang tua kami, saudara-saudara kami yang berkebutuhan khusus. Kami percaya Tuhan Yesus tetap memberikan kekuatan dan kesehatan buat mereka. Ya Bapa kami di surga, ya kami berdoa ya Tuhan untuk anak kekasih kami Aaron Gamaliel Taulabi, anak dari Bapak Yufta dan Ibu Lili, yang pada hari Minggu depan akan menerima pelayanan baptisan kudus. Kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati anak kekasih Aaron. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur atas pertolongan-Mu yang Engkau telah nyatakan kepada anak-anak kami yang telah mengikuti Jambore, dan semua mereka dapat ikuti dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Demikian juga untuk kegiatan Camp OIG yang akan dimulai pada tanggal 4 Juli sampai selesai. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati semuanya. Demikian juga untuk kegiatan LKPL yang kelima, PPGT Jemaat Biringkanaya, yang akan dilaksanakan dalam minggu ini. Dan kami percaya bahwa semua Tuhan berkati dan semua boleh berlangsung dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur bahwa kami majelis gereja-Mu bersama dengan pengurus OIG dan para pekerja gereja dan guru-guru sekolah minggu, Tuhan tetap berikan kami semangat untuk menyatakan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan semua boleh kami layankan bukan karena kekuatan kami, tetapi kekuatan dari Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami bersyukur bahwa setiap kami yang hadir dalam ibadah ini, Tuhan tetap memberkati kami dalam berbagai perkara yang kami hadapi. Demikian juga untuk kami segenap warga jemaat-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan, pelayanan, dan juga dalam rencana-rencana kami. Sehingga kami tidak pernah mengandalkan
kekuatan dan kemampuan kami, tetapi mengandalkan Tuhan saja. Dan itulah iman yang bertumbuh, yang lahir dari keyakinan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami yakin bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umatmu hari ini akan berlangsung dengan baik, termasuk yang masih akan dilaksanakan di Jemaat Beringkanaya, dan setiap anak-anakmu yang mengambil bagian di dalamnya pun Tuhan berkati, dan memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, memberkati perdamaian dunia, dan memberkati saudara-saudara kami yang hidup dalam berbagai kesulitan-kesulitan di seputar kehidupan ini. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang akan melakukan perjalanan, baik itu perjalanan darat, perjalanan air maupun perjalanan udara. Dan setiap jenis kendaraan yang mereka tumpangi, Tuhan berkati dan tiba di tempat tujuan masing-masing dengan penuh selamat. Ya Bapa kami di surga, sesaat lagi kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Kami yakin baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan pun Tuhan tetap memberkati. Dan memberkati anak-anak kami yang sudah tamat di sekolah mereka masing-masing untuk kemudian mendaftar di sekolah yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Tuhan tetap membukakan jalan buat mereka. Ya Bapa kami di surga, buat anak-anak kami yang mengalami liburan bersama dengan guru-guru mereka, kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati dalam menyelesaikan masa libur mereka dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami. Doa yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, warta tambahan untuk minggu ini. Cek satu. Jemaat kekasih Tuhan, warta tambahan untuk minggu ini. Ibadah keluarga di kelompok 2 pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 di rumah keluarga Bapak Nathaniel Borong dengan alamat Gria Alam Permai Blok G nomor 1 jam 18.00. Kemudian untuk penekanan warta, dalam warta jemaat ibadah keluarga di rumah keluarga Santusudi kelompok 6 diundur ke tanggal 8 hari Senin tanggal 8 Juli 2024. Jadi ibadah kelompok 6 pada hari Senin diundur ke tanggal 8 Juli 2024. Kemudian ibadah pertemuan bulanan PWGT Klasis Makassar Timur akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 di Jemaat Beri Romang. Ibadah dilaksanakan pukul 16.00 WITA. Kelompok yang mengkoordinir PWGT kelompok 6, dress code baju kerja orange PWGT, catatan membawa air minum masing-masing. Disampaikan kepada Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan bahwa pada hari ini tim kerja LKPL 5 PPGT Jemaat Beringkanaya mengadakan pencarian dana melalui aksi parkir pada semua jam ibadah. Mohon dukungan sidang jemaat. Sejemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Dan terpuji Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Derandan Sarjana Teologi. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa imannya besar memberi kesembuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita.
sebab larut malam telah bertambalan. Jagalah pelita dan janganlah cemas, berjaga dan berdoa tak datang bila putus menyala dan tanah minyaknya, janganlah putus asa, tetap bersiaplah mengawali dewata, memandang kekasih, menanti datang fajar yang hilangkan pedih. Ibu Bapak, Saudara kekasih Tuhan, jalanilah hidup ini dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Kendati pun seringkali kita menjumpai banyak pergumulan hidup, aminkanlah perkataan yang mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Terpujilah Tuhan, kami siap melakukan firman-Nya itu. Dan karena itu, dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan dalam gedung gereja ini, mari kita masing-masing mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat kasih Tuhan, kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing sambil berkata, aku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap ibadah yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku